cakep. Ya. Kalau Liberica kan agak di asalnya kan, jadi yang robusta. Daun apa nih? Buatan daun Bambu, Pak. daun bambu. Ya. Ini bambu terus. Bambu Jawa ke bambu sini nih? Bambu sini. Bambu sini Bambu ya? dari Kampung Sulu. Oh, bambu kapas dulu. Dari Kampung Sulu. Pantas lah. Dari Sungai Utik. Kalau bambu sini memang agak lemah. Bambu yang dari daerah sini. Bambu kapas dulu. Menanjakkan imunitas. Wah. Pokoknya harus ada menanjak. Oke, macam-macam. Tahu itu aroma nangka. Ya, jadi dia punya aroma nangka yang sangat khas dari semua Liberica. Nah, yang membedakan lagi Liberica Kayong itu mempunyai ciri khasnya itu adalah seperti jambu air ya. Jadi ada jambu air, ada melon. Nah, di aftertaste-nya itu kita lihat tuh sama jackfruit. Jackfruit itu adalah ciri khasnya, bukan jackfruit, spicy atau aroma kayak sayur-sayuran ya, kayak kacang panjang, rempah-rempah kacang panjang seperti itu ada di Liberica. Dan memang Liberica ini pasarnya secara nasional ataupun secara internasional belum dapat kursi seperti anggota dewan, dia pemenang partai terbanyak. Nah, kalau pemenang partai terbanyak di kopi itu adalah Arabica. Yang nomor 2 adalah Robusta. Yang nomor 3 baru Liberica paling bontot. Arabica, campur Robusta. Oke, kalau Pontianak kan blend, bayangan Robusta ya, dominan ya. Dominan Robusta. Dominan saya Robusta. Karena kita lidahnya sudah terhipnotis ke Robusta. Jadi memang Liberica ini perlu perjuangan yang ekstra sekali. Kami baru 4 tahun lah ya, menjelang ke 5 tahun ya, sudah sangat senang udah bisa seperti ini. Sudah sangat senang udah bisa seperti ini. Bukan kopinya aja yang disukai, tapi yang jelas kopinya menjadi berkah buat teman-teman di coffee shop. Kedainya laris ya. Kelihatan ada beberapa coffee shop sih mereka senang ya dengan kopi kita yang mau bermain origin Kalimantan Barat. Jadi dia bisa mendapatkan penghasilan yang pasti lebih banyak daripada dia belanja kopi dari luar. Karena apa? Kopi kita harganya harga kampung. Jadi nggak jauh-jauh nih dari Sumatera, kena ongkir lagi. Ya, kita harga Kalimantan Barat harga terjangkau. Panasnya bagus sampai ke namanya secara varietas uji varietas kami secara mandiri itu sudah. Nah, bulan ini dari Dispun Provinsi dengan Kepala Balai Pembenihan Bu Erita itu akan turun ke Kayong untuk pemurnian penentuan varietasnya. Kan spesies sudah pasti nih, ini Liberica dan Excelsa. Nah, Excelsa juga sama satu familinya sama Liberica. Nah, jadi turun ke sana untuk memastikan ini varietasnya apa nih. Apakah mungkin Kalbar punya ciri khas sendiri, nanti kita akan tentukan sendiri namanya apa. Nah, yang mewakili Kalbar yang sesuai. Selama ini kan mungkin ada pembibitannya dari luar ya, baik dari Jambi, dari mana Liberica tukar kompositnya. Nah, kalau untuk Kayong itu hampir overall kalau dari sejarah sih memang dari Jawa Timur, dari Tanian Migran Jawa Timur bawa bibitnya dulu tahun-tahun 80-an, 70-an. Nah, bawa ke sana, tanam ke sana. Ini bisa diolah jadi teknik apa aja sih, terus apakah bisa di blend dengan yang lain? Gimana sih kita rasanya tadi? Sebagai sekedar tip untuk kopi itu sebaiknya kita minum kopi itu jangan yang terlalu halus. Minum kopi yang gininya kasar. Nah, kalau terlalu halus sudah banyak yang hilang ya. Nah, kalau dia kasar kita masih bisa dapat karakter fruitynya, kita bisa dapat karakter floral ya, bunga-bunganya, kita bisa dapat sweetness-nya.
Nah, kalau kita yang kategori sweetness, kalau udah buahnya merah, petik merah, terus kita sangrai menjadi seperti ini, ya, itu sudah pasti rasanya enak. Karena petaninya udah prosesnya dengan betul. Dia udah petik merah, terus dirawat dengan baik, kopinya diolah dengan stabil, disortir, ukuran beda-beda aja, hasilnya beda. Menjadi kopi signature di coffee shop dia masing-masing. Jadi gini, contoh gini, biasanya Liberica 10%, Arabica 70%, Robusta 20%. Tiap coffee shop pasti rasanya beda-beda. Disitulah hebatnya teman-teman semua di coffee shop. Kita jalan, jangan berharap ketemu dengan satu jenis merek kopi, tapi jalanlah ketemu dengan berbagai macam biji kopi dari Indonesia. Kami coba berbagai macam teknik ya. Nah kemudian kami berdua dengan istri, jadi kita ngerosting, ngebangun, mendevelop. Jadi teknik roastingnya pun juga ada tekniknya. Kita pelan-pelan nih, coba dulu nih dengan standar A, hasilnya puas nggak? Standar B hasilnya puas nggak? Standar C hasilnya puas nggak? Nah, sampainya kita mendapatkan standar yang untuk roasting ya di industri. Nah kemudian di petani itu ada lagi standar lagi. Karena sebelum masuk ke dapur produksi, kita harus pastikan di petani ini kopinya tuh apa prosesnya. Yang grade A full wash, berarti dia harus teknik industrinya harus seperti ini. Nah, yang natural kayak Robusta, cara industrinya seperti penanganannya seperti ini. Jadi beda-beda. Jadi memang ada SOP-nya, ada karakter masing-masing. Belum lagi kita harus memastikan secara geographical dia ini tanamannya di dataran tinggi, rendah, atau sedang. Terus dia di hutan apa, dia di kawasan apa. Teknik roastingnya akan beda lagi. Jadi di situ seninya. Dari kegiatan ini kami pengennya Liberica ini sebagai kopi Kalimantan Barat menjadi tuan rumah di Kalbar sendiri. Ya minimal ini memang saat ini belum semua mencicipi Liberica, masih perlu banyak campur tangan pihak-pihak lain yang bisa bersama-sama mengembangkan ini. Yang memang di sini dari kegiatannya adalah kita pengennya ya para pimpinan daerah dan juga teman-teman dari media bisa bantu kami petani dan juga penggiat kopi Kalimantan Barat ini, bahwasanya Kalimantan Barat ini harus punya kopi benar-benar Kalimantan Barat punya. Ya ciri khas. Apa aja bentuknya? Bisa Liberica, bisa Robusta. Mungkin teman-teman lain juga sudah ada yang mengembangkan Robusta seperti yang di Sintang. Itu ada Robusta yang umurnya udah 80 tahun. Saya sudah ke sana, tunggu tengah mainnya. Kalau ini umurnya sudah berapa lama? Ini paling kita di tahun 86. Mulai kita punya merek, kita pakai gerobak. Jadi saya jual engkol pakai gerobak, awalnya kami punya trademark sendiri. Namanya Kojal, itu kami yang pertama sebelum becak kopi muncul, kami juga ada muncul duluan, baru muncul yang lain-lainnya seperti Calling ya. Tahunnya? Tahunnya? 2017. Nah, 2017 kita ya sama-sama teman-teman semuanya seneng lah, kayak ada Calling, ada di daerah Kopling, mana itu Bang? Ada apa? Kami sih dulu mangkalnya di Pasar Pagi Gambunga, di Lembah Murai. Oh di Jalan Merdeka. Di situ terus juga di Car Free Day, juga di jalan-jalan di mana kami mangkal. Nah awalnya itu kita ingin mengangkat aja. Nah setelah berjalan ya udah kita ke kebun, kami siapkan kebun, kami mau kopi Kalimantan Barat sendiri. Ini kebun ini abang ngambil ke masyarakat atau menanam sendiri Bang? Itu memang sudah ditanam masyarakat. Kami Kojal hanya memberikan pendampingan aja untuk peningkatan kapasitas petani sehingga menghasilkan kopi yang berkualitas. Nah jadi kami hanya sebagai pendamping ya. Nah pendamping, kalau kebun sih ada, tapi kita tidak sebesar yang 40 hektar. Ini ngambilnya di Kayong Utara atau memang nama sendiri? Hanya Kayong sendiri di Kayong Utara. Oh ngambil ke Kayong Utara. Ya memang. Sehingga dinamakan kopi Kayong Utara. Iya. Kopi Kayong pada saat event ini Seperan Katulistiwa ikut ditampilkan karena bagaimanapun ini berdampak pada pemasaran kopi Kayong yang akan lebih familiar baik bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan kita sangat mengharapkan juga dikenal di tingkat nasional. Kopi yang pertama
menjadi trademarknya Kabupaten Kayong Utara. Kemudian yang kedua, bisa mengangkat penghasilan masyarakat Kabupaten Kayong Utara, khususnya petani kopi yang memang sejak lama mereka sudah menggeluti bertanam kopi, namun selama ini belum tersentuh dengan pemasaran yang memadai. Jadi itu yang sangat kita harapkan dengan dikenalnya kopi Kayong Utara ini dengan nama kopi Liberica. Ini akan lebih memberikan kesejahteraan bagi masyarakat petani kopi di Kayong Utara.